Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Senang jumpa kalian kembali di konten kali ini, dan kita akan kembali lagi membuka ruang diskusi publik atas video-video yang hari ini sudah beredar viral di sosial media maupun media mainstream tentang perpolitikan. Silahkan berikan tanggapan, opini, komentar kalian di kolom komentar. Jaga etika dalam berkomentar dan hindari yang namanya disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera bahas video yang pertama, teman-teman. Setuju? Di paripurna, anggota DPR sepakati RUU perampasan aset rampung 15 Desember 2026. Akhirnya teman-teman ya, rakyat mulai bergerak untuk mendesak agar supaya mereka jangan mengombang-ambingkan soal hukum yang mengatur tentang para koruptor ini, teman-teman. Undang-undang yang mengatur, teman-teman. Karena sangat meresahkan, membuat patah hati rakyat, di mana di saat banyak rakyat yang masih sengsara, banyak rakyat yang masih menderita kesusahan, akan tetapi koruptor makin merajalela dengan nominal yang fantastis. Kita dengarkan. Paling lambat pada bulan Desember, tanggal 15 Desember 2026. Apakah dapat Paling lambat disetujui? ya. Terima kasih. Tok, sudah diketok palunya. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Komisi 3 DPR RI yang telah menyampaikan laporannya, dan kita berkomitmen untuk menyelesaikan rancangan undang-undang perampasan aset menjadi undang-undang. Tadi sudah disampaikan, menurut kalender DPR RI paling lambat pada bulan Desember, tanggal 15 Desember 2026. Apakah dapat disetujui? Setuju. Terima kasih. Mantap. Akhirnya perjuangan Pak Jokowi diteruskan rakyat, teman-teman ya. Bukan berarti Pak Jokowi yang menunggangi demo, tidak sama sekali. Bahkan yang menuduh ya, mereka itu ada yang menuduh Pak Jokowi yang kemudian mengkoordinir demo ini ya. Kemudian orang-orang demo itu menantang orang yang mengatakan itu untuk sumpah pocong katanya. Next ya, berita selanjutnya ya. Kau sering nonton Bocor Halus? Pak Jokowi tidak sakit hati dengan Bocor Halus, coba. Sangat sering. Sangat sering. Nggak terlalu percaya. Kasih paham. Pak, Tempo itu kalau kami hitung Pak, sampai 100 cover Pak. Sampul itu menggambar soal Pak Jokowi. Hampir 120 ya. Hampir Iya, tapi 120 kritikannya kalau tajam. sama pemerintahan Bapak. Iya. Dan semuanya mengkritik Pak Jokowi gitu. Iya. Bapak nggak sakit hati dengan kritik itu Pak? Biasa saja. Buat saya biasa, Biasa saja. Yang sering komplain justru cucu saya. Sudah bisa komplain Pak ya? Mbak kok digambar seperti itu toh. Malu nggak kalian? Buat saya biasa. Ya, katanya demokrasi. Bapak sering nonton Bocor Halus? Nah, next. Sekarang bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember, artinya masih kurang lebih 4,5 bulan lagi. Jadi insya Allah bahwa penutupan tahun ini, tahun 2026 itu kan 31 Desember. Tadi sudah disampaikan oleh pimpinan DPR pada Dasko bahwa insya Allah RUU perampasan aset ini akan kami selesaikan pada tanggal 15 Desember tahun 2026. Kemudian terkait dengan kenapa pimpinan DPR, sekarang saya berdua dengan Mas Ari, Pak Dasko ada bersama Pak Saan, Pak Cucun ada di menerima masyarakat atau aspirasi dari buruh. Ya memang kami membagi tugasnya, karena kan saya sama Bu Sari tadi mimpin paripurna, sebelumnya Pak Dasko mimpin paripurna, saya tadi ada pertemuan dulu. Ya ini memang pimpinan ada satu ketua, Pak Wakil Ketua memang bertugas untuk bisa menemui masyarakat, aspirasi, dan mempunyai tugas masing-masing untuk pembagian tugasnya. Sekarang dalam hal ini saya ingin berusaha keras mendorong agar PSI keren, menjadi teman-teman, ya. partai masa depan, partainya Yes. anak-anak muda, partainya orang kampung, partainya keluarga-keluarga Indonesia,
partainya rakyat Indonesia. Kini PSI adalah Yes, partai masa teman-teman. depan, partainya anak muda, Partai masa partainya orang depan. kampung, partainya keluarga Indonesia. PSI sebagai rumah bersama, rumah Ayo. bagi buruh, rumah bagi nelayan, rumah bagi petani. Ayo yang belum daftar PSI silakan. Saya juga belum. Karena komitmen itu Nusantara tidak mau masuk ke partai-partai dulu teman-teman ya. Tapi itu keputusan pribadi-pribadi agar supaya kami bisa bersuara, mau mengkritik atau mau membahas konten itu tidak ada tekanan atau kekangan dari mana-mana teman-temannya. Itu baru secara pure bersuara. Nanti kalau misalnya ada di dalam PSI kemudian ada hal yang perlu kita kritik, kita nggak segan-segan untuk mengkritik teman-teman ya. Rumah bagi pekerja informal, siapapun, seluruh lapisan masyarakat kita terima. Ini adalah partainya rakyat Indonesia, tempat keberanian, gagasan segar, dan kepedulian menyatu tanpa batasan. Keren. Inilah semangat besar yang terus didorong oleh Pak Jokowi. Ada yang komen partai keluarganya Jokowi. Iya emang itu kan bapak Aing, itu kan bapak kami, itu kan bapak saya. Pak Jokowi kan bapak kita semua, jadi kita keluarganya Jokowi. Di situ Mas Gibran tuh sering sekali Gibran dibully, Pak. sering dibully. Nah ini Bapak mengamati ini dan merasa sebagai orang tua menyesal, Pak. Kalau gitu nggak usah jadi wapres aja, dari anak saya setiap hari dibully gitu, Pak. Kami kumpulkan dari kolega Bapak, orang-orang dekat Bapak, dan bahkan mungkin kerabat Bapak sendiri ya yang kami wawancarai. Sebetulnya mereka menyampaikan bahwa Bapak melihat 2024 kemarin itu belum saatnya untuk Mas Gibran maju saat itu. Ya kita boleh memiliki rencana-rencana, tetapi apapun qadarullah, kehendak Tuhan yang Allah itu menentukan. yang menentukan. yes. Dan juga kehendak rakyat itu yang memutuskan. Tapi kalau kita juga ngobrol dengan banyak kerabat keluarga Solo gitu ya Pak ya, mereka menceritakan betul detail seperti apa peran Ibu Iriana dalam perjalanan Wapres gitu. Nggak ada. Sudah saya bilang nggak ada, ya nggak ada. Tapi ini kan juga tidak bisa menutup fakta bahwa Ketua MK-nya adalah adik ipar Pak Jokowi. Ketika itu ya. Ketika Ya, itu. itu pun kan juga baru berjalan berapa 8 bulan menikah dengan adik saya. Sekali lagi jangan sampai dikait-kaitkan lah Bu Jokowi dengan urusan politik. Nggak ada Bu Jokowi itu ikut campur dalam politik, nggak ada. Selain doa seorang ibu Yes. kepada anak-anaknya. Yes. Nggak ada. Itu Ikut untuk campur, fitnah katanya, saja itu ya. Apa ketemu HIPMI, katanya ketemu relawan, nggak ada. Sampai sejauh itu nggak ada. Ya. Bisa dicek, tapi jangan sampai percaya pada apa isu-isu dan gosip-gosip yang terjadi di lapangan, baru diduga aja sudah dipercayai benar kan. Enggak. Sebaliknya Pak, dari Bapak sendiri, ini juga sudah berkali-kali ditulis oleh Tempo. Kami berbicara soal cawe-cawe Pak Jokowi dalam pemenangan Prabowo Gibran. Ya misalnya dari kepolisian, terus juga waktu itu dengan Kementerian Agama, dengan Menteri Agama waktu itu ditargetkan sekian persen gitu. Itu menunjukkan Bapak Enggak ada. Nggak ada itu. Target pada Kementerian Agama, target pada kepolisian, enggak ada Pak. Enggak ada. Apa? Natural saja lah. Kalau memang dikehendaki oleh rakyat, rakyat berkehendak, jadi ya jadi. Nggak ada kita sampai mengorganisasi lembaga-lembaga seperti itu, nggak ada. Ya tunjukkan aja dengan bukti dan fakta. Siapa di mana, mungkin ada satu dua oknum yang apa membantu dengan target apa cari muka, ya bisa aja. Dalam politik biasa seperti itu. Tapi bahwa kita memerintahkan, memberikan perintah, enggak ada. Pak, tapi ketika itu ada salah satu policy Bapak yang disorot juga ya Pak, menjelang Pilpres, yaitu angka bansos yang meningkat begitu Pak. Dan itu banyak yang bilang bahwa sekaligus lah untuk pemenangan Prabowo Gibran. Enggak ada. Gitu Pak. Enggak ada. Seingat saya untuk subsidi dan bantuan sosial itu 490 triliun itu sudah mungkin berjalan
3-4 tahun. Nggak ada. Dengan angka yang hampir mirip-mirip. Bahwa ada kenaikan kadang-kadang sejak 2014 ya 5% itu sesuai dengan kenaikan di APBN. Saya kira kan bantuan sosial, subsidi itu kan banyak sekali, subsidi listrik, subsidi BBM, kemudian untuk bantuan sosial PKH, ada bantuan beras, ada kartu Indonesia Pintar KIP kuliah, kemudian untuk BPJS yang kurang lebih 40 triliun. Saya kira totalnya kira-kira itu. Tapi bahwa kenaikan drastis nggak ada. Coba dicek lagi lah. Kalau saya apa kok? Angkanya juga Masih hafal ya Pak? masih apa? Jadi enggak seperti itu. Itu hal yang berjalan rutin setiap tahun. Dan kalau ada kenaikan ya karena APBN-nya naik. Pak, pemerintahan Pak Prabowo dan juga yang didukung oleh Mas Gibran sudah hampir 2 tahun nih Pak. Khususnya dalam hal Mas Gibran, ini kita teman-teman Bocor Alus ini juga memantau sosmed Pak. Di situ Mas Gibran tuh sering sekali dibully Pak. Bapak mengamati ini dan merasa sebagai orang tua menyesal Pak. Kalau gitu nggak usah jadi wapres aja dari Bully itu kan biasa. Gibran juga anggap itu biasa kok. Biasa aja. Ya, sama sama Bapak. Biasa. Biasa aja. Dalam demokrasi biasa ada kritik. Gimana sih pertanyaan Tempo ini ya? Biasa, tetapi ya saya titip negara kita ini negara timur. Adat ketimuran, adat krama, sopan santun itu ya marilah. Kita jaga bersama-sama sering ya. kita ingat. Jangan sampai mau ngata-ngatai presiden, mengata-ngatai wapres dengan sebuah diksi yang sangat kasar sekali. Saya kira bukan adat ketimuran seperti itu. Demokrasi ya demokrasi. Demokrasi itu apa sih? Kekuasaan di tangan rakyat. Dan kita ini sudah melaksanakan pemilihan presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, DPR, DPRD, semuanya dipilih langsung oleh rakyat. Bahkan sampai ke desa, hampir 75.000 kepala desa dipilih langsung oleh rakyat. Artinya ya kedaulatan di tangan rakyat, kekuasaan di tangan rakyat. Bahwa masih ada kekurangan-kekurangan, itu tugas kita untuk memperbaiki. Di situ Mas Gibran tuh sering sekali dibully Pak. Katakan bahwa ini bukan lagi target, tapi sudah dapat dipastikan Undang-Undang Perampasan Aset paling lambat akan kita sahkan di rapat paripurna di bulan Desember tahun 2026. Ya, penyusunan RUU Perampasan Aset disahkan setelah kita kemarin ya mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Lalu selanjutnya kita segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset sehingga terjadilah yang namanya satu kesatuan sistem peradilan pidana terpadu atau Integrated Criminal Justice System. Ya, saya sampaikan kronologi penyusunan dan partisipasi publik. Sebelum sampai ke situ, saya perlu memberikan gambaran mengapa Undang-Undang Perampasan Aset ini relatif lebih memakan banyak waktu dalam pembentukannya. Kita next saja teman-teman ya. Pada PSI, apakah rakyat akan berbondong-bondong ke PSI atau tidak? Kita lihat di 2029. Dengan optimisme Bapak tentang PSI begitu ya. Kenapa nggak langsung aja Bapak ketua umum partai gitu Pak? Ya, kerja itu perlu optimis. Mengenai saya ketua partai atau ketua dewan pembina partai itu di PSI ada mekanismenya. Jadi ya ikuti aja mekanisme yang ada. Tetapi sekali lagi saya ingin bekerja keras untuk PSI. Kalau Bapak diminta jadi ketua umum PSI, Bapak mau? Di PSI itu ada mekanisme partai yang harus saya ikuti. Betul, tapi pertanyaan Bapak mau nggak sih sebenarnya jadi ketua umum PSI? Di mekanisme partainya belum berjalan. Memutuskan juga belum, Mas. Jangan berandai-andai lah, jangan berandai-andai. Berarti Bapak mau lah. Ini ada PSI, Berarti ada Bapak Mas mau. Gibran, ada Mas Kaisang.
publik menilai Bapak sedang membangun dinasti politik dengan jangka yang sangat panjang, bahkan lebih dari 2029. Dinasti politik Gimana nih Pak? lagi. Apakah memang Dari betul-betul Bapak dulu sedang dinasti mempersiapkan politik, dinasti kekuasaan politik. Bapak di jangka panjang atau seperti apa Pak? Bahkan infonya Pak, Bapak tuh mempersiapkan buat Janetes juga. Enggak, ini urusan demokrasi ya, urusan dinasti. Kalau dinasti itu kan kalau kekuasaan itu diwariskan dengan surat sakti. Itu menata dinasti dengan cara penunjukan. Ini kan semuanya dipilih oleh rakyat. Ini pertanyaan yang sudah kita dengar begitu banyak. So dinasti masih ditanyakan lagi, dinasti lagi. Jaksa, saya minta Pak Jaksa ya yang menangani Ade Darmawan ingatkan kejaksaan agar terdakwa Roy segera masuk ke perkara pokok ini perkara. segera tuh minta Udah ya, kepada sudah ada pengadilan ya. untuk menimbulkan nomor perkara yang kemarin sudah dilimpahkan karena ingat statusnya sudah terdakwa ya dan itu bunyi di amar putusan. Nah, laksanakan tugas Anda sebagai penegak hukum untuk segera mendaftarkan itu. Jadi jangan bermain-main lagi dalam hal ini. Saya Artinya respon ya. ini hal yang serius yang harus kita betul-betul sampaikan kepada publik bahwa ini faktanya. Kalau melawan narasi ada yang salah lah, ada yang itu. Ini sudah Itu yang nyuruh hakim, Bang. Kalau ada perkara yang salah, yang nggak usah ikuti amar putusan, ya kan? Justru Nggak kita usah mengikuti sidang. amar putusan. Kan amar putusannya menyuruh tolong ajukan ganti ruginya secara terpisah. Kita ganti ruginya terpisah. Ini Yang lain-lain pertama terpisah. kan sudah dimenangkan. Kita berkomitmen untuk menyelesaikan Ini yang tadi ya sudah sah rancangan ya. undang-undang perampasan aset menjadi undang-undang. Akhirnya ya, sekian lama dari 2014 kalau nggak salah teman-teman ya, diajukan sampai beberapa kali oleh Pak Jokowi teman-teman. Ya, belum juga disahkan dengan waktu yang begitu sangat panjang. Akhirnya ketika masyarakat bergerak mendesak karena mungkin dalam hati masyarakat sudah kecewa teman-teman ya, kecewa benar dengan tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang nilainya fantastis. Itu membuat patah hati dan membuat masyarakat jadi tidak semangat untuk melihat kemajuan bangsa ini. Makanya masyarakat bergerak untuk mendesak akhirnya Undang-Undang Perampasan Aset itu akan segera untuk disahkan menjadi undang-undang. Itu paling lambat 15 Desember waktu yang ditetapkan. Dan sebelum kita masuk ke video selanjutnya, buat kalian semua yang mau pesan kaos seperti yang saya pakai dalam pembuatan konten ini, saya akan lawan. Teman-teman bisa lihat link pemesanan, link WA saya di sematan komentar video ini. Jika yang mau melakukan pemesanan, edisi terbatas ya, kita akan segera kehabisan stoknya, teman-teman jangan sampai ketinggalan. Kita next ke berita selanjutnya. Alhamdulillah pada hari ini, hari Kamis, Apa ini? melakukan nota perlawanan. Ya. Oh, nota yang perlawanan. terdiri atas 37 halaman. Yang kita beri judul. Yang kita berikan judul Indonesia menggugat dugaan ijazah palsu Jokowi. Indonesia menggugat, bawa-bawa nama Indonesia Anda. Indonesia nggak menggugat, Anda aja kali. Adalah sebuah cermin krisis multidimensional bangsa ini. Astalah, multidimensional spiritual. Surat dakwaan yang diajukan kepada saya itu secara penuh setelah kami pelajari mengandung dua kelemahan utama yang membuat sidang atas nama saya sebagai terdakwa tidak bisa lagi dilanjutkan. Saya garap mula. Objek yang didakwakan kepada saya itu salah secara objek, ya, karena yang saya Iya, dan karena yang Mas paling Roy benar cuma Suryo Tifa. lakukan pengkajian adalah benda digital, objek digital yang beredar di internet yang dimiliki oleh saudara Dian Sandi. Kami sama sekali tidak melakukan. Saya salvok sama satu komentar netizen. Apakah sudah dilaporkan ke Dewan PBB dan Donald Trump? Dulu katanya mau dibawa ke sana isi jasa. Ada juga yang komen, semoga Tifa betah di rumah baru. Masya Allah, Dokter Tifa cerdas, berani, luar biasa. Ada yang mendukung ya. Dukung dan doakan Dokter Tifa Roy. Lindungi, saya sebut Ibu Dokter Tifa adalah pahlawan, kata jutaan rakyat berdoa sehat-sehat selalu, Bu. Maaf, ada yang tahu dokter apa Tante Tifa ini? Jokowi yang terbaik. Jika ada aparat yang nyenggol mereka, mereka harus berhadapan dengan. Nah, teman-teman, saya kalau melihat demo sudah ada berbagai profesi, bukan pakai kaos mahasiswa, teman-teman ya. Itu pure dari rakyat itu, teman-teman ya.
Beda kalau misalnya demo sampaikan tuntutan kemudian diselipkan, turunkan Prabowo Gibran. Wakil siapa? Teman-temannya jumlah. Kalau di Jakarta DPR nggak kena gempa, kita yang bikin gempa. Bu, minta komentarnya Bu, Ilham dari Jawa Pos. Jaga donasi atau gimana Bu? Semuanya. Semuanya. Saya berterima kasih sekali saudara saya dari Pati jauh-jauh datang ke Jakarta untuk mensahkan RUU itu, maka kami sebagai warga DKI kenapa tidak untuk menyambut mereka. Kami Yes, betul. punya tenaga dan untuk membacking-in mereka. Jikalau ada aparat yang nyenggol mereka, mereka harus berhadapan dengan saya. Wih, tegas sekali Bu ini, orang Sulawesi ini. Pemerintah tuh selalu ngomong, iya kan kita bikin MBG misalnya kan tujuannya baik, bikin koperasi bikin ini tujuannya baik gitu. Iya baik, cuman masalahnya tuh ya kebijakan nggak cukup kalau baik aja gitu. Kita harus Tujuannya baik. Iya kan, kita harus ngerti proses dari kebijakannya seperti apa gitu kan. Oke teman-teman semua ya, saya pikir sampai situ dulu pembahasan kita kali ini. Silakan teman-teman berikan pendapat dan pandangan kalian di kolom komentar. Yang penting RUU perampasan aset segera disahkan teman-teman. Yes, buat kalian semua yang mau pakai kaos sama seperti saya, ini saya produksi sendiri. Silakan teman-teman yang suka dengan motif seperti ini silakan tulis di kolom komentar. Ada link WA saya di sana. Jangan sampai kehabisan. Saya pamit, see you in the next video. God bless.